Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire la présentation sur faire la présentation. Attends. Baiklah, saya Tria Syarani. Saya akan menampilkan video project saya yang berjudul Kepala Sekolah sebagai Pengembang Kewirausahaan. Oke, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah menegaskan bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi kewirausahaan dari 5 dimensi kompetensi untuk menunjang keprofesiannya dalam menjalankan tugasnya. Nah, apa sajakah 5 dimensi kompetensi tersebut? Baiklah, yang pertama, menciptakan inovasi. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, memiliki motivasi yang kuat. Yang keempat, pantang menyerah dan selalu memiliki solusi dalam menghadapi masalah. Dan yang kelima, memiliki naluri kewirausahaan dalam kegiatan produksi. Selain itu, ada ciri-ciri kepala sekolah yang berjiwa kewirausahaan. Baiklah, ciri yang pertama yaitu optimis. Ya, optimis. Walaupun kesuksesan belum terlihat di depan mata, tetapi kepala sekolah yang optimis bahwa sukses itu dapat diraih dengan kerja keras dan ketekunan, maka sukses itu bisa tercapai. Dengan optimis juga, kepala sekolah mampu bertahan dalam menghadapi kegagalan. Maka, optimislah. Nah, ciri yang kedua yaitu keberanian mengambil resiko. Dengan berani mengambil tindakan untuk meninggalkan program sekolah yang sudah tidak efektif atau sudah lama, dengan menggantinya dengan program sekolah yang baru bernuansa kewirausahaan akan menjadikan sekolah lebih maju dalam bidang kewirausahaan. Maka harus berani dalam mengambil resiko. Nah, ciri yang ketiga yaitu semangat. Ya, semangat. Sebagai kepala sekolah yang memiliki ciri kewirausahaan yaitu harus memiliki semangat. Artinya pantang putus asa, pantang menyerah, dan pantang mundur. Nah, semangat ini juga bisa menjadikan kita untuk mencapai tujuan kita, menjadi mood booster kita untuk kita bisa meraih kesuksesan. Lalu yang keempat, cirinya yaitu integritas. Seorang kepala sekolah yang memiliki ciri kewirausahaan harus memiliki integritas. Artinya, kepala sekolah tersebut mampu memiliki mutu dan memiliki kompetensi yang memancarkan kewibawaan. Ciri yang kelima yaitu budaya unggul. Nah, seorang kepala sekolah tidak akan pernah merasa puas jika beliau belum mempersembahkan atau memberikan yang terbaik kepada orang di sekitarnya. Maka dari itu, budaya unggul sangat diperlukan. Maka kepala sekolah akan selalu berinisiatif untuk mencari hal-hal yang baru dalam mengembangkan usahanya. Beliau selalu mencari kegiatan yang positif, berinovatif, dan kreatif untuk mengembangkan usahanya. Harus unggul dalam bidang wirausaha. Lalu yang keenam yaitu forward thinking. Nah, kepala sekolah harus berpikir ke depan untuk memikirkan rencana yang dibuat secara terperinci. Sehingga kepala sekolah akan mewujudkannya bersama pendidik dan tenaga kependidikannya. Nah, yang ketujuh, sadar waktu dan sarana. Nah, kepala sekolah harus mampu mengelola waktu dan memanfaatkan sarana secara optimal. Di sini, kepala sekolah harus efektif dan efisien dalam melakukan keduanya. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu mimpi. Nah, seorang kepala sekolah harus memiliki mimpi. Ya, mimpi tersebut adalah sukses. Dengan bermimpi yang baik, maka hal baik juga akan terjadi. Amin. Lalu yang kesembilan ada perencanaan. Nah, untuk mewujudkan mimpi tersebut, seorang kepala sekolah harus memiliki perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik tersebut didukung oleh faktor waktu, pemanfaatan sarana yang optimal, dan dukungan orang sekitar. Yang ke-10 yaitu strategi utama.
Memiliki mutu dan kualitas, seorang kepala sekolah yang berjiwa kewirausahaan saja tidak cukup. Maka harus memiliki strategi utama dalam menjalankan tugasnya. Dalam membuat program kewirausahaan ini, kepala sekolah harus memiliki strategi bagaimana menjalankannya dengan baik dan bisa mencapai kesuksesan. Lalu, yang terakhir yaitu pembiayaan. Dengan menghitungkan pembiayaan, maka kepala sekolah harus memiliki strategi untuk melakukan pembiayaan yang baik. Nah, itulah 11 ciri kepala sekolah yang memiliki jiwa kewirausahaan. Apakah terdapat di dalam dirimu? Jika saya seorang kepala sekolah, maka saya akan memasukkan pendidikan kewirausahaan dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan di dalam seluruh bidang mata pelajaran. Artinya, di setiap bidang mata pelajaran terdapat nilai-nilai kewirausahaan yang akan diberikan oleh guru kepada siswa, agar siswa tersebut memiliki nilai-nilai kewirausahaan di setiap kali pembelajaran. Maka nilai-nilai tersebut akan melekat pada diri siswa dan mereka akan lebih bersemangat untuk menjadi wirausahawan. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dengan bidang ekstrakurikuler. Nah, di dalam ekstrakurikuler itu akan saya terapkan pendidikan kewirausahaan setiap kali mereka melakukan ekstrakurikuler, baik itu di jam pelajaran atau di luar jam pelajaran. Mereka akan mendapatkan nilai kewirausahaan yang akan menumbuh kembangkan keinginan mereka untuk berwirausaha. Lalu yang ketiga, pendidikan kewirausahaan dalam pengembangan diri. Nah, di dalam pengembangan diri ini, kita membangun siswa itu membangun karakter baik mereka. Nah, dalam karakter ini, saya akan menyelipkan karakter kewirausahaan. Yang keempat, perubahan dari pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Nah, selain mereka mendapatkan teori, mereka juga harus mampu melakukan kewirausahaan itu secara langsung. Mereka harus memiliki skill dan mengerti konsep kewirausahaan. Lalu yang kelima, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam bahan ajar atau buku. Nah, yang kita tahu, komponen pembelajaran yang paling penting adalah bahan ajar, di mana bahan ajar itu selalu dipakai di dalam semua mata pelajaran. Nah, untuk itu, saya akan memasukkan nilai-nilai kewirausahaan pada bahan pembelajaran. Contohnya pada materi, tugas, dan evaluasi. Yang keenam yaitu pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah. Dengan ini, kepala sekolah, guru, konselor itu berkomunikasi dengan siswa yang membahas tentang kewirausahaan dan bisa memanfaatkan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Nah, lalu yang ketujuh yaitu pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui muatan lokal. Nah, mata pelajaran ini memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan bakatnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Misalnya, siswa yang tinggal di pesisir pantai itu bisa mengembangkan bakatnya seperti mencari kerang di pinggir pantai untuk dijadikan benda bermanfaat seperti hiasan, ataupun tas, ataupun benda-benda lainnya yang bisa diproduksi lalu dijual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itulah tadi yang akan saya lakukan jika saya sebagai kepala sekolah. Tentunya akan ada banyak hal-hal lain lagi yang akan saya lakukan. Di era zaman modern saat ini, 4.0 memaksakan kita untuk mampu menguasai teknologi agar tidak tertinggal dengan negara lain. Nah, sekarang perkembangan teknologi sudah banyak kemajuannya. Teknologi bisa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dalam hal pendidikan atau pekerjaan lainnya. Nah, kewirausahaan dengan menggunakan teknologi dalam bidang pendidikan telah terwujudkan di Indonesia, yaitu ruang guru. Donc, maintenant, je vous montrer l'introduction de ruang guru. In Indonesia, Imam Usman developed an online marketplace for tutoring services and a program to provide test prep materials free of charge, leveling the playing field for children from poor families. Growing up in Indonesia, education is still seen as a privilege.
a lot of school children are still not getting the best education that they deserve. The quality of content and teachers that are available on the market right now are still very, very low in quality. And that is why we created Ruang Guru. We created Ruang Guru with a very, very big vision. That is to give access to quality education through technology, while at the same time creating data that can enable every stakeholder, be it governments, schools, teachers, parents, or even students, to make better decisions for their education. In the last few years, we've been developing a lot of different solutions for education, both for schools and also for individuals. We have built classroom management, online exam platform, online quiz, and we try to connect the data that are generated on those platforms to the dashboard that can be accessed easily by schools and government, so they have a better visibility about how the kids and schools are doing. But on top of that, we also try to help students to achieve their goals and aspirations by giving them access to a lot of education resources that was previously not available enough, such as private tutoring, learning video subscription, group chat-based learning, and a lot of other platforms that were enabled by technology. We now hold the largest student community online anywhere in Indonesia. We are serving 7.5 million students, from elementary school students all the way to high school students. We are now working with more than 350 cities, regencies, and provinces all across Indonesia. So we are now working with multiple banks, telco players, and foundations. Just to give you an example, we actually now work with Tanoto Foundation, one of the biggest educational foundations in Indonesia, to create a learning platform for teachers so that they too can learn how to teach better in their schools. But we are just scratching the surface because there are 52 million students all across Indonesia, and we hope to be able to serve even many, many more students in the future. And we hope that with Ruang Guru, learning can finally be fun and effective.